Fakulu khairin, maka itu setiap kebaikan. Pittiba iman salaf adalah di dalam mengikuti orang-orang yang dulu. Wa kullu syarrin, dan setiap keburukan. Pibtida iman khalaf, di dalam mengada-ngada orang-orang berikutnya, generasi berikutnya. Wa kullu hajjin, dan setiap petunjuk lin nabi qad rajaha, sungguh telah unggul. Pama, maka suatu ubiha yang dibolehkan apa ma if'al, lakukan. Wada, dan tinggalkan malam yubah, apa yang tidak dibolehkan. Fatabi'is salihah, orang-orang soleh, ikulah orang soleh. Miman salaf, dari orang yang sudah lewat, orang generasi dulu ya. Wajanib, wajauhila al bid'ata, akan bid'ah. Miman khalaf, dari orang-orang yang generasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Fakulu khairin pittiba iman salaf, setiap kebaikan itu adalah mengikuti jejak ulama-ulama dahulu, mengikuti orang-orang dahulu. Siapa yang disebut man salaf teh? Silakan mengikuti Syafi'i, besoknya Maliki, besoknya lagi Hanafi, besoknya lagi Ahmad, boleh. Jangankan tiap hari, tiap waktu saja sholat kita menggunakan madhab yang 4 boleh, asal tidak menggabungkan apa yang mudah-mudah saja. Tuh, jadi fakulu khairin pittiba salaf, kalau mau cari yang baik ikuti orang-orang salaf, orang-orang dahulu, para nabi, para sahabat, para tabiin, itu orang salafus soleh namanya. Wa kullu syarrin pibtida iman khalaf, dan setiap keburukan itu diakibatkan dari mengikuti orang-orang generasi berikutnya. Wa kullu syarrin, dan setiap keburukan di dalam mengada-ngada, pibtida itu mengada-ngada orang yang menjadi generasi berikutnya, itu yang jelek mah. Nah, ini bicara bid'ah ya. Nah, ada 5 bid'ah tuh. Kadang-kadang bisa jadi wajib, seperti menghimpun Al-Quran, itu bid'ah yang wajib. Awas nih, hati-hati, bid'ah itu bukan hukum, neng. Sekali lagi, bid'ah itu bukan hukum, tapi perbuatan. Nah, perbuatan itu disebut bid'ah. Hukumnya haram, gitu, ngerti nggak? Ya, bukan begini, oh ini hukumnya bid'ah. Nggak ada hukum bid'ah. Hukumnya cuma 5, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Nggak ada selain itu, nggak ada hukum lain. Kalau hitam taklif mah gitu, ya. Kalau mau menjawab gini, ini perbuatan bid'ah, hukumnya. Nah, ada yang wajib, hukumnya itu ada yang sunnah, ya. Itu ada yang sunnah, ada seperti sholat taraweh berjamaah. Kenapa? Karena sebenarnya di zaman Nabi itu taraweh berjamaah itu cuma 3 malam, kesini mah nggak tiap malam, cuma 3 malam. Jadi kesini jadi tiap malam. Siapa yang mempeloporinya? Umar bin Khattab. Ya, nah itu bid'ah tapi mandubah, disukai, diberjamaahkan. Awas, yang masuk di, yang disebutkan bid'ah mandubah itu berjamaahnya tiap malam. Nikmatul bid'ah haji, kata Umar bin Khattab, inilah sebaik-baiknya bid'ah, yaitu sholat berjamaah dengan 1 imam tiap malam lagi. Itu bid'ah, nikmatul bid'ah itu kalau ditelaah mah. Kadang-kadang bid'ah teh berbentuk makruh. Mana makruh? Nyen kaligrafi masjid eta bid'ah, makruh teh. Nah, ada juga mubah, bid'ah mubah. Contoh bikin saringan tepung. Ada perkataan sahabat nih, innal awala syai'in ahdasan nasu ba'da Rasulullah
ittikhadul manakhil, pertama kali bid'ah setelah Rasul adalah membuat saringan, ayakan. Saringan itu yang pertama kali bid'ah. Jadi dulu mah Nabi ketika makan gandum itu ditumbuk, nggak disaring, tapi cukup digini-gini kan, di ke udara atau digini perulukun, seret dari sawah gininya, seret. Kalau padinya kemana? Ke situ. Kalau debunya ke samping. Gitu lama. Makanya makannya juga kalau gandum masih ada dedeknya. Ayeuna mah seberapa kali dia disaring, sehingga di beras itu tidak ada sebutir pun pasir. Ternyata bid'ah. Naik mobil bid'ah, motor bid'ah ya. Masuknya ke dalam bid'ah apa tadi? Bid'ah mubahah, yang dibolehkan. Lanjut. Wa qulu hadyin lin nabi qadrajah, dan setiap petunjuk nabi itu sungguh telah unggul. Setiap petunjuk yang dinisbatkan kepada nabi itu mengungguli atas sesuatu yang tidak dinisbatkan kepada nabi. Ucapan, perbuatan, itikad nabi, ya, perilaku nabi. Jadi kalau kita sekarang ngikutin kepada petunjuk nabi dari ucapannya, perbuatannya, perilakunya, nah itulah sebaik-baiknya petunjuk, ya. Ketika sahabat ngomong gini, ya sekiranya tidak ada maslahat, Nabi tidak meng-ACC apa yang dikatakan oleh sahabat. Contoh, bikin KTP, coba bid'ah lain, ada maslahatnya nggak? Ada. Jadi gitu ya, setiap petunjuk Nabi, baik ucapannya, perbuatannya, af'alnya, itu mengungguli kepada yang lainnya selagi tidak dinasah. Ya kalau dinasah mah ya jangan yang diamalkan dinasah. Seperti mana sholat malam semalam suntuk itu dinasah menjadi cukup sepertiga malam atau sedikit dari malam, ya itu dinasah itu. Nah itu mah ya tidak perlu kita ikuti ya kalau sudah dinasah mah, kalau sudah di amandemen. Kesimpulannya pama ubiha tuh, apapun yang dibolehkan if'al, lakukan. Jadi selagi tidak ada larangan dari Nabi, silakan. Yang wajib, yang sunnah, yang mubah, laksanakan. Jadi pama ubiha, apapun yang dibolehkan, yaitu yang wajib, yang mandub, yang mubah, harus dilaksanakan. Yang wajib, wajib dilaksanakan. Yang sunnah, sunnah dilaksanakan. Yang mubah, silahkan dilaksanakan atau tidak. Wadak malam yubah, tinggalkan apa yang tidak dibolehkan kepadamu, yaitu yang haram, yang makruh, yang khilaful aula. Jadi apa yang datang dari Nabi tadi simpulnya cuma dua, ma yubah, malam yubah, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tos geus kitu ada lagi nggak yang diikuti lain? Patabi'is soliha, ikuti orang soleh, miman salapa, ikuti orang-orang soleh dahulu, baik mengikuti ucapannya, itikadnya, itu perbuatannya. Sebagaimana sabda Nabi, alaikum bisunnati, hendaklah engkau memegang sunnahku, wa sunnati hulafai rasyidin, dan sunnahnya hulafai rasyidin mim ba'di, setelah aku, addu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham. Jadi mengamalkan ucapan, perbuatan, tatapan sahabat tuh ujung-ujungnya sama dengan mengikuti Nabi juga. Wajani bil bid'ah man khalafa, tinggalkan olehmu bid'ah yang tercela, ya, yaitu bid'ah yang timbul setelah para amil dan sudah miman halaf. Wajani bil bid'ah, jauh bid'ah. Apa itu bid'ah teh? Bid'ah itu sesuatu yang bertolak belakang atau tidak ada zaman Nabi dan para sahabat. Secara khusus maaf tidak ada. Tapi kalau secara umum mah ada dari nabinya, itu tidak termasuk bid'ah, boleh. Para ulama melakukan hal-hal seperti itu. Substansinya beragama itu adalah darul mafasid dan jalbul masoleh, menyingkirkan mafsadat, kerusakan, dan menarik kemaslahatan. Itu intinya, ya. Nah ketika intinya itu ada tetapi tidak ada nas Quran atau hadis,
maka boleh dilaksanakan. Tahu jauh-jauh ayeuna we pandemi corona, orang tidak boleh bahkan tidak boleh menyelenggarakan Jumatan. Nggak pernah tuh di zaman Nabi nggak dilarang tuh Jumatan, tapi sekarang dilarang. Nah, jangan kepada sunnahnya, tapi lihat maksudnya apa? Darul mafasid, supaya tidak merusak. Itu umum. Sifat tidak merusak itu dibawa. Apapun sekiranya tidak merusak, terapkan. Nah, sekarang corona juga sama. Pakai masker ketika sholat itu makruh. Ada hadisnya, sahabat menutupi dengan ini. Makruh. Kembalikan tujuan beragama itu apa? Darul mafasid, meninggalkan mafsadat. Ya, yang sekarang ini dimungkinkan lantai masjid itu terkena apa? Terkena virus, maka wajib hukumnya pakai masker itu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka darul mafasid, menolak mafsadat. Jumatan, sholat di masjid namanya masoleh. Kaidahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan. Ya, rek sholat berjamaah di masjid efeknya ular. Berjamaah di masjid apanya? Maslahat atau mafsadat? Maslahat. Ular di sana mau menggigit apa? Mafsadat. Sholat sambil diancam ular kobra atau lari? Lari. Darul mafasid, tinggalkan itu. Jadi dalam beragama itu ada maqasidus syar'iyyah. Nah, ini maqasidus syar'iyyah yang jarang orang tahu. Apa sih maksud disyariatkannya ini teh? Oh, maqasid syariat teh maksudnya disyariatkan itu tujuannya ini. Ketika ada yang lain sama tujuannya dengan itu, ya hukumnya juga sama. Apalagi sekarang, Mas. Ya, kita harus perlu mengembangkan hukum itu. Al-Qur'an tidak akan bertambah lagi. Terus hadis Nabi akan ada lagi nggak hadis Nabi yang baru? Ketika Nabi wafat udah nggak ada lagi hadis. Nah, sekarang kejadian atau masalah itu berhenti atau terus berganti, berjalan terus? Berjalan terus. Sampai-sampai ada orang, bagaimana kalau sholat menggunakan Zoom? Muncul tuh. Bagaimana kalau sholat menggunakan live streaming? Jadi berjamaah katanya. Cuma berjamaahnya di rumah masing-masing. Di sini live streaming, dia pakai kamera seperti ini. Terus disebar pakai Zoom ya, Pak Kamirin. Setiap orang punya Zoom. Sholat Allahu Akbar. Dan di zaman Nabi can aya nukieu. Lihat rumusnya tadi, ada nggak maslahatnya? Ada nggak madaratnya? Bagaimana? Itu harus dikembangkan, dijawab. Ya, lanjut.